Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ada yang menafsirkan bahwa kita tidak boleh berbicara apapun kecuali Allah dan Nabi-Nya telah berbicara. Berfirman kalau Nabi bersabda. Atau yang dimaksud, jangan mendahului pembicaraan Allah dan Rasul-Nya. Atau yang dimaksud, kalau berbicara harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mencoba menafsiri bahwa la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dulu orang itu malu apabila datang kepada Nabi tanpa membawa sesuatu. Buah tangan lah hadiah. Lalu Allah menyampaikan kalau mau datang karena suatu keperluan untuk minta suatu pendapat atau fatwa atau bertanya sesuatu kepada Nabi, datang aja. Kalau mampu ya bawa sesuatu. Karena Nabi itu biasanya kalau dibawain sesuatu untuk sahabat-sahabat yang di sekelilingnya dan tetangganya. Tapi kalau nggak punya ya datang aja. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini sama dengan An-Nisa 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ahsanu ta'wila itu apabila sebaik-baiknya takwil, penjelasan, pemahaman tentang Al-Quran itu kalau dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Farudduhu ilallah war Rasul. Nah,
Mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu namanya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Warawa Ibnu Abi Talhat dan Ibnu Abbas qala la taqulu khilafal kitab was sunnah. Menurut Ibnu Abi Talhah katanya dari Ibnu Abbas, jangan pernah kalian berbicara yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma'nal ayati ala jami'il aqwali la ta'jalu biqaulin aw fi'lin qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yaf'ala. Jangan kita buru-buru berbicara atau berbuat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan melakukannya. Ini semua sebagai pengingat kepada kita agar kita segala sesuatunya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini untuk mengingatkan teman-teman yang ingkar sunnah. Tapi teman-teman yang ingkar sunnah ini, kalau diingatkan, oh dia tidak ingkar sunnah. Cuman dipilih. Iya, teman ingkar sunnah ini biasanya yang menjadi ukuran, yang jadi patokan pilihannya dia sendiri. Penilaian timbangan dia sendiri. Jadi dia yang nimbang. Hadis dia yang nimbang dengan Al-Quran. Kalau menurut dia tidak benar, tidak benar. Kalau menurut dia benar, suka diambil. Begitulah. Jadi yang menimbang hadis itu benar apa tidak, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Kita ini hanya orang yang baru, yang hanya baru belajar. Umur 50, 60, 70 tahun, 80 tahun. Yang baru saja abad 14 yang baru belajar. Artinya di abad-abad sebelumnya sudah banyak orang yang hafal Al-Quran dan lebih alim dari kita. Penjelasan seperti ini agar kita segala sesuatunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Jauzi halaman 1185 di sebelah kiri. Demikian juga di dalam tafsir-tafsir yang lain. Kalau tadi di kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir lil Hafidh Al-Imam Abil Faraj Abdurrahman bin Ali. Ini kitabnya. Kalau dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyatafaqahu fid-din. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafaqqaha yatafaqahu tafaqquhan. Li itu untuk betul-betul taukid agar kalian semua tafaqquh, belajar sehingga betul-betul faham fiddin di dalam masalah agama. Kita belajar kepada siapa? Masa langsung belajar kepada Allah? Kan melalui Nabi. Jadi kalau kita mengatakan langsung aja kepada Quran. Karena kalau hadis kan kalamun nas, ucapan manusia. Lah yang sedang berbicara itu manusia apa malaikat? Apa Allah? Jadi tidak boleh kita mengaku bahwa kita ini suci seperti sucinya Al-Quran. Kita ini tidak boleh mengaku bahwa kita ini Quran. Kita ini hanya sedang memahami Al-Quran seperti orang yang lain juga berusaha memahami Al-Quran. Jadi jaga ketawaduan. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang alim, banyak orang yang lebih alim di luar. Liyatafaqahu fiddin. At-Taubah ayat 122. Di dalam banyak tafsir, seperti tafsir Al-Qurtubi, juz 8 halaman 266. Ini untuk menunjukkan ijabut tafaqquhi,
kewajiban betul-betul belajar fil kitabi, masalah Al-Quran, was sunnati, dan as-sunnah, dan hadis. Jadi kita ini harus belajar Al-Quran dan as-sunnah dan hadis. Belajar ya, bukan mengadili. Kalau mengadili kita ini merasa lebih paham, siapalah kita. Sederhana sekali, apabila guru kita berseberangan dengan pendapat misal, yang ngarang tafsir Al-Jauzi, yang ngarang tafsir Al-Qurtubi, yang ngarang misal As-Sunnah, misal Bukhari, Muslim, mana yang lebih kita ikuti? Ya tentu yang lebih alim. Yang lebih alim ya Bukhari, ya Muslim, ya Al-Qurtubi, ya Al-Jauzi, dan berbagai tafsir. Guru kita itu ya kita dengerin tapi ya nanti nomor sekian lah. Jadi semuanya itu dihargai dan dipertimbangkan. Tidak boleh kita mengkultuskan guru kita. Jadi harus guru kita belajar kepada beliau dan kita menghargai. Sehingga kita tidak harus memaksakan semua yang beliau punya pendapat lalu benar 100% pasti benar. Dan yang berseberangan dengan pendapat guru kita lalu salah. Tidak begitu. Jadi insya Allah pendapat guru kita benar, pendapat orang lain juga insya Allah benar. Atau pendapat guru kita hati-hati, pendapat orang yang lain mungkin lebih hati-hati. Jadi kita bisa ada pilihan. Itu bisa dibuka dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 266. Oleh karena itu, coba lihat metode hadis. Hadis saja apalagi Al-Quran. Metodenya itu harus nyambung. Kamu belajar kepada siapa? Kepada guru. Oh, gurunya kamu itu belajar kepada siapa? Terus nyambung. Itu namanya isnad. Oleh karena itu ada ungkapan al-isnad minad din. Jadi nyambung belajarnya harus jelas. Kamu tuh belajar ke siapa gurunya, gurunya ke siapa, terus sampai pada Nabi. Tidak ada kebohongan, sehingga mutunya betul-betul terjaga. Lalu redaksinya seperti apa, dirubah atau tidak. Lalu pengertian dari redaksi itu dirubah atau tidak, pemahamannya. Ada kalanya redaksinya itu benar, Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pengertiannya itu yang berbeda-beda, atau memang sengaja dibuat berbeda, disesuaikan dengan madhab, pendapat, ijtihad, kesukaan kita masing-masing. Karena dimungkinkan orang berbeda pendapat, disitulah kita harus saling menghargai ijtihad atau pendapat orang lain. Tidak boleh kita menganggap bahwa ijtihad guru kita itu paling benar. Kesalahan fatal di situ. Karena terlalu banyak sekarang seperti teman-teman yang ingkar sunnah ini menganggap bahwa dirinya ini suci seperti sucinya Al-Quran. Coba lihat seperti hadis Bukhari 1773 misal. Imam Bukhari menjelaskan dengan jujur, dia belajar kepada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf belajar kepada Malik. Malik dari Sumay. Sumayyin itu orang yang dimerdekakan oleh Abi Bakrin ibni Abdurrahman. Abi Bakri bin Abdurrahman dari belajarnya dari Abi Saleh As-Saman. Abi Saleh As-Samani belajar dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abi Hurairah belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belajar kepada bermusyawarah dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang tidak begini. Jadi misal kiai siapa atau habib siapa langsung Allah. Nah, itu hebatnya orang sekarang. Gak usah belajar melalui guru karena guru itu kan manusia. Langsung saja kepada Allah. Jadi lama-lama dia ngaku Allah, ngaku Quran. Itu hebatnya orang sekarang. Nah muridnya yang fanatik ini menganggap bahwa gurunya paling benar. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Mau kiai, mau habaib. Jadi semuanya harus tawadhu, harus saling menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain benar. Kalau pendapat guru kita insya Allah juga benar. Begitu. Nah ini contoh. Semua hadis
Kalau hadis itu nggak nyambung seperti tadi, ini gurunya belajar ke siapa, 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 itu pun diteliti nyambung apa tidak. Lalu kalimatnya diteliti, semuanya diteliti. Dan semua orang bisa meneliti, bisa menilai. Tapi orang itu ada yang tawadhu, ada yang nggak tawadhu, kurang tawadhunya. Sedikit curiga aja, wah ini nggak sohe, ini maudhu, ini palsu. Coba nanya kepada orang yang ahli, coba. Jangan sampai kita, mohon maaf ya, karena kita selalu disanjung, kita merasa bahwa bacaan kita udah benar, pemahamannya kita udah benar. Banyak loh orang pinter di luar itu, cuma dia diem aja. Jadi semua hadis, apalagi seperti Bukhari itu semua gurunya disebut. Kalau kita sekarang guru kita diinjek-injek, dianggap manusia. Jadi kita dianggap Tuhan, langsung saja ke Quran, langsung aja ke Tuhan, langsung aja ke kalamullah. Jangan apa itu berpijak, berpegang kepada ucapan manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita hadis Bukhari 1773. Menurut sahabat Abi Hurairah katanya Nabi bersabda, sabdanya al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh itu sebagai penebus dosa. Sama dengan antara zohor dan asor itu nanti kalau kita sholat zohor, lalu asor kita sholat asor. Maka dosa-dosa antara zohor dan asor itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Kalau dosa kecil, kalau dosa besar dari mana? Itu pun kalau berhenti, kalau terus-menerus melakukannya sama aja menghina dan sengaja. Jadi yang nggak sengaja dosa kecil itu dimaafkan. Kalau yang sengaja apalagi besar itu namanya menghina Allah. Jadi umroh ke umroh itu kafarah, penebus dosa lima bainahuma. Ini sebagai dalil menurut sebagian ulama bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak umroh kalau sedang berada di kota Mekah. Nah nanti ini aslinya dianjurkan banyak umroh. Boleh dan malah dianjurkan. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Ini aslinya Bukhari 1773. Lalu kita bedakan antara pendapat para imam. Apalagi pendapat guru kita. Dulu itu para imam itu berbeda pendapat. Seperti menurut Imam Malik tidak boleh umroh terus menerus. Ya umroh sekali aja. Misal waktu haji ya sekali aja. Waktu pertama. Atau itu kalau tamattu atau kiran. Kalau ifrat ya bersamaan. Tapi kalau menurut Imam Ahmad enggak apa-apa. Umroh terus-menerus waktu haji itu asalkan tidak kurang dari sepekan atau 10 hari. Alasannya karena kalau sepekan ada yang berpendapat 3 hari atau sepekan atau 10 hari itu rambut sudah tumbuh. Kalau rambut sudah tumbuh bisa untuk tahallul, dipotong, dicukur gitu. Kata Imam Ahmad. Lalu menurut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, jumhur ulama, berdasarkan hadis Bukhari 1773, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, ini mau boleh kapan saja. Sehari 5 kali juga boleh, seperti orang sholat, asal kuat aja. Kenapa? Aslinya seperti ini. Dijawab oleh ulama yang lain. Seperti Imam Malik, Imam Ahmad. Nabi kan tidak melakukan sebanyak itu umrohnya. Nabi tidak melakukan karena khawatir dianggap wajib atau nanti kalau Nabi mencontohkan lalu orang memaksakan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu eh, orang biasanya memaksakan kalau kelihatan itu. Seperti coba lihat tentang apa? Taraweh itu kan Nabi 1, 2, 3 kali lalu tidak keluar Nabi sholat taraweh. Padahal kalau beliau sendiri di rumah itu sholat tahajud sampai bengkak. Jadi Nabi kalau untuk beliau pribadi itu ibadahnya luar biasa. Tapi kalau di depan umum, Nabi itu mencari atau mencontohkan agar dilihat oleh umatnya mana yang paling ringan agar bisa dilakukan
oleh semua umatnya. Mengingat umatnya ini ada yang kuat, ada yang sakit, ada yang muda, ada yang tua, ada yang Islamnya udah lama, ada yang baru masuk Islam, ada orang yang sudah pensiun di rumah saja, ada yang sibuk bekerja. Jadi begitulah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya surga. Suatu ketika, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi fil haji adrakat abi syaihong kabira la yathbutu ala rahilati. Afa ahujju anhu qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada. Di waktu haji wada itu ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan haji sendiri dia. Loh, katanya haji harus ada mahram. Ya, kalau dalam keadaan tidak aman, lingkungannya tidak aman atau dia tidak bisa mengamankan dirinya harus pakai mahram. Tapi kalau dia merasa aman, lingkungannya aman, perjalanan pulang pergi aman, sebenarnya boleh nggak pakai mahram. Tapi dalil umum harus pakai mahram. Karena untuk umumnya perempuan harus didampingi demi untuk keselamatannya. Jadi semuanya itu benar. Misal contoh, mohon maaf ya, kalau dia seorang perempuan, seperti perempuan anggota TNI ya, atau dari Polri, ya beliau kan bisa mengamankan dirinya sendiri. Jadi boleh, ya boleh lah. Tapi itu kan tidak umum. Jadi agama itu menyampaikan dalil-dalil umum. Apalagi misal negara itu memberi ya kejaminan aman. Tapi biasanya kalau pergi haji dan umroh itu ditanya itu dia mahramnya siapa begitu. Tapi kalau secara hukum ya seperti tadi itu. Nah, solusinya kita sebagai pribadi, sebagai aparat, sebagai penguasa wajib memberikan aturan dan pelaksanaan bagaimana caranya perempuan itu aman. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai kakek nenek, gimana lingkungan kita itu aman. Perjalanan jauh juga aman. Itu sebagai realisasi dari aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran bahwa kita harus membuat aman dan nyaman bagi kaum yang lemah dan dilemahkan dan pada dasarnya untuk semua manusia. Islam itu kan menyelamatkan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang bisa menyelamatkan, membantu, mengamankan orang lain dari berbagai hal dan dimanapun berada. Ini di dalam hadis Bukhari ya. Di dalam hadis Bukhari 1513, 1855, 4399, 6228, Fathul Bari juz 3 halaman 482 sampai 483, Fathul Bari juz 4 halaman 81 sampai 86. Dan ini berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Dan menyempurnakanlah siapa kalian semua menyempurnakan al-hajj kepada haji wal umrata dan kepada umrah harus disempurnakan lillahi karena Allah. Jadi berdasarkan Al-Baqarah ayat 196 ini ada yang mengatakan haji itu wajib, umroh itu sunnah. Ada yang mengatakan haji itu wajib, umroh juga wajib. Mungkin bagi yang mampu. Apalagi haji. Al-Baqarah 196. Fathul Bari juz 3 halaman 761 di sebelah kiri sampai 763. Jadi kewajiban haji ini ada yang berpendapat fauri. Fauri itu
buru-buru diutamakan. Kalau tarohi itu bisa ya sambil melihat situasi dan kondisi kesenggangan. Cuma kalau mampu ditunda-tunda itu dosa. Tapi kalau tidak mampu ya masih tahap usaha ya tentu memang nggak dosa. Tapi ada lagi orang mampu nggak haji mati. Ada yang dianggap matinya mati tidak husnul khotimah. Ada yang berpendapat dia mampu meninggal belum haji, maka ya cuma berdosa. Kalau Islam ya tetap Islam. Karena ada yang menganggap itu mati Yahudi. Tidak mungkin karena dia kan sudah bersyahadah. Jadi dari berbagai hadis itu tadi, dari pemahaman hadis Bukhari 1773, banyak pemahaman dan banyak perbedaan. Kita sampaikan aslinya bahwa al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dianjurkan sering-sering umroh. Kalau mampu juga haji. Berapa kali itu bebas karena tidak dijelaskan. Andai saja seperti penjelasan dari berbagai ijtihad itu Nabi sudah menjelaskan. Oleh Nabi tidak dijelaskan sebagai keringanan bagi kita. Yang mampu silakan, yang nggak mampu ya sambil berusaha. Selesai, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Nah, begitulah. Jadi dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat banyak perbedaan. Apalagi zaman keterbukaan seperti ini kita perlu menghindari berseberangan dengan orang lain yang sifatnya menyalahkan orang lain. Jadi biarin orang lain punya pendapat, kalau memang pendapatnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita punya pendapat lain, cukup kita menyampaikan ada pendapat seperti ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita cuma nyampein. Jangan sampai kita punya pendapat begini lalu menyalahkan pendapat orang lain. Sangat riskan di dunia yang informasinya sangat terbuka dengan cepat saat ini. Berikutnya Bukhari 1775. Dakhaltu ana wa Urwah ibnu Zubair al-masjidah faidan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jalisun ila hujrati Aisyah wa idzan nasun yusalluna fil masjidi salatad duha. Qala fas'alnahu an salatihim faqala bid'ah. Sahabat Abdullah bin Umar waktu duduk di jadi aku Mujahid ini tabiin ya dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke masjid. Tiba-tiba di masjid itu ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sedang duduk beliau menghadap ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba waktu itu ada orang sedang sholat duha di masjid bersama-sama. Kemudian kami bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, bagaimana sahabat Abdullah bin Umar tentang sholat orang itu, sholat duha bersama-sama. Kata sahabat Abdullah bin Umar itu bid'ah. Jadi sholat duha bid'ah, sholat duha berjamaah, apalagi bid'ah. Maksud sahabat Abdullah bin Umar, bid'ah waktu itu beda dengan bid'ah pengertian kita. Kalau pengertian kita yang dimaksud bid'ah itu masuk neraka kalau dilakukan. Yang dimaksud bid'ah menurut Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar ini dijamin masuk surga oleh Allah karena selalu mengikuti peperangan. Meskipun waktu itu bukan menjadi pasukan inti seperti Badarnya, Uhudnya. Beliau sendiri mulai ikut perang itu menjadi pasukan inti secara resmi itu perang Kondak 5 Hijriah. Setelah beliau umur 15 tahun pas. Kita lanjutin. Jadi menurut sahabat Abdullah bin Umar, sholat duha itu bid'ah maksudnya kalau memaksakan diri sholat di muka umum. Karena Nabi tidak memaksakan diri di muka umum. Dan beliau sahabat yang sangat luar biasa. Apa ini banyak ilmunya. Tapi bisa saja sahabat itu tidak melihat waktu Nabi sholat duha.
Seperti saat sholat Nabi, sholat duha bersama sahabat Abu Bakar, sahabat Idban bin Malik yang tinggi besar, sudah sepuh dan buta. Seorang imam di musola di tempatnya yang agak jauh dari Madinah. Demikian juga saat Nabi sholat di rumahnya Ummi Hani waktu Fatih Mekah 8 Hijriah. Jadi maksud sahabat Abdullah bin Umar itu mengatakan bahwa sholat duha itu bid'ah agar tidak memaksakan diri. Tapi kalau mau sholat silahkan. Itu aja. Lalu sholat duha berjamaah itu lebih bid'ah lagi. Kenapa? Sholat sunnah kalau berjamaah khawatir lebih memaksakan. Jadi mengatakan bid'ah itu karena sayang, khawatir berselisih, melahirkan pertengkaran dan memaksakan diri. Bukan berarti sholatnya bid'ah. Itulah perbedaan bid'ah zaman dulu dengan bid'ah zaman sekarang. Zaman sekarang bid'ah karena mau memasukkan saudaranya ke neraka. Kalau dulu maksudnya berkata bid'ah itu agar tidak memaksakan. Tapi kalau melaksanakan sangat baik. Kenyataannya sahabat Abdullah bin Umar sendiri yang mengatakan bahwa sholat duha itu bid'ah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha. Nah, coba cek itu di dalam kitab Fathul Bari juz 3 mulai dari halaman 764 sampai 768. Dari kanan sampai kanan lagi, full. Jadi perbedaan seperti itu kita mesti dewasa. Tapi apalagi di zaman keterbukaan seperti sekarang, kalau kita tidak dewasa, menganggap guru kita paling benar, ilmu kita paling benar, ketinggalan kereta kita. Jadi dimanapun kita berada di Indonesia, silakan mengikuti pengajian, kajian siapa saja. Nanti kita ambil dari sini sebagian, dari mana sebagian, begitu. Tidak boleh menganggap bahwa Islam itu sudah diwakili oleh guru kita dan guru kita paling benar pemahamannya. Tidak begitu. Demikian juga apabila kita belajar kepada dosen-dosen di luar negeri. Kan banyak dosen-dosen di luar negeri itu, para habaib, para kiai, para habaib yang ada di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Suriah, di Mesir. Kami sendiri juga mengikuti. Jadi silakan diikuti semua. Yang penting tidak menganggap bahwa beliau paling benar. Jangankan dari beliau yang masih hidup, fatwa-fatwa para imam yang sudah wafat pun berbeda. Demikian juga di kitab, itu ada perbedaan. Jadi silahkan tanpa kita harus menganggap bahwa referensi kita paling benar. Mungkin ada pemahaman yang lain. Jadi kita membuka peluang terjadinya ijtihad atau pemahaman yang lain. Dengan demikian kita bisa banyak ilmu, wawasan, masukan, nasihat. Itulah pentingnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Tsumma qala lahu kam i'tamara Rasulullah. Kemudian Mujahid tadi bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, berapa kali Nabi umroh? Lalu dijawab oleh sahabat Abdullah bin Umar, qala arba'an, 4 kali. Ihdahunna fi Rajabah. Salah satunya di bulan Rajab katanya. Fakarihna an narudda alai. Kemudian Mujahid dan Urwah bin Az-Zubair ini ragu. Perasaan Nabi nggak pernah umrah di bulan Rajab. Mungkin beliau mau menyebut bulan yang lain tapi keliru menyebut Rajab. Mungkin nggak sengaja. Tapi orang dulu itu begitu. Jadi para ulama dulu seperti tabi'in, kalau ada orang itu nggak langsung menyalahkan. Paling minta pendapat orang lain dan lain sebagainya. Oh mungkin nggak sengaja. Jadi biasalah gitu ya. Tidak merendahkan, juga tidak menyanjung berlebihan. Jadi sedang-sedang gitu. Bukhari 1775, 4253. Kata sahabat Abdullah bin Umar, itu kan bid'ah ya, sholat duha itu. Tapi sahabat Abdullah bin Umar, apalagi bapaknya, Sayyidina Umar, beliau itu terbiasa mengungkapkan seperti ini. Ni'mal bid'atu hadhihi. Tapi meskipun bid'ah, sholat duha itu, apalagi berjamaah, tapi sebaik-baiknya bid'ah yaitu sholat duha. Nah itu sebagai bukti juga
bahwa definisi bid'ah zaman sekarang sama bid'ah zaman dulu itu ada perbedaan pemahaman. Dulu menganggap bid'ah itu karena sayang, supaya tidak memaksakan, tapi kalau dilaksanakan sangat baik, seperti sholat duha, kenyataannya beliau sendiri sholat duha, tidak pernah meninggalkan, kecuali sakit. Kalau udzur beliau jangankan sholat duha, sholat Jumat beliau tinggalkan. Sahabat Abdullah bin Umar itu pas waktunya sholat Jumat, beliau malah kabur. Dalam pengertian, beliau malah nyamperin temannya yang itu sakit, tidak ada yang ngerawat. Dan itu mau meninggal. Kalau sholat Jumat kan untuk kepentingan pribadi, sedangkan ngerawat orang yang mau meninggal itu, ya itu untuk kepentingan umum. Jadi luar biasa. Itu Bukhari 2010, Fathul Bari juz 4 halaman 315. Berikutnya di Bukhari 1776. Lalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umaratin ihdahunna fi Rajab qalat yarhamullah. Kemudian ini ditanya ke Siti Aisyah. Oleh beliau-beliau ini ditanya. Nah, qal wa sami'na istinana Aisyah. Kami mendengar Siti Aisyah bersiwak. Bunyinya itu loh. Ah, Ummul Mukminin fil Hujrah. Faqala Urwah. Kemudian Urwah ini bertanya, "Ya Ummah, wahai ibu, ya Ummul Mukminin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman? Apakah engkau tidak mendengar fatwa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar?" Qalat ma yaqul. Emang menyampaikan apa sahabat Abdullah bin Umar? Yaqul, beliau berkata, "Inna Rasulullah itamara arba'a umaratin ihdahunna fi Rajab." Kata beliau, Nabi umrah itu 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Qalat Siti Aisyah lalu menyampaikan, "Yarhamullah Aba Abdurrahman." Wah, mungkin tidak sengaja itu sahabat Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah menyayangi, memaafkan. Mungkin beliau tidak sengaja itu sahabat Abdullah bin Umar itu. Abdurrahman itu, Aba Abdurrahman itu sebagai kunyah. Kunyah itu panggilan untuk mengagungkan. Jadi Siti Aisyah itu ketika menyampaikan hukum, beliau tidak langsung menyalahkan. Tapi beliau mengagungkan dan memuliakan orang lain. Ma i'tamara umrotan. Itu Nabi tidak pernah umroh illa wa syahiduhu. Padahal setiap umroh, sahabat Abdullah bin Umar itu selalu menyertai Nabi. Orang yang hampir persis dengan Nabi itu kan sahabat Abdullah bin Umar. Kenyataannya wa ma'tamara fi Rajab qattu. Gak pernah Nabi umroh itu bulan Rajab. Ini satu sisi ya, etika. Bagaimana Siti Aisyah meskipun beda pendapat tapi masih menghargai sahabat Abdullah bin Umar. Yarhamullah. Yarhamullah itu Aba Abdurrahman itu sudah tidak disebut namanya, itu kunyah. Kunyah itu li ta'zim atau ta'ziman lahu. Yang kedua, jangan sampai kita mudah menyalahkan sahabat ya. Dengan alasan itu Siti Aisyah biasa nyalain sahabat. Kan Siti Aisyah itu, kita bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu ngaji langsung kepada Nabi. Melihat langsung dan ngaji langsung. Sedangkan kita ini siapa? Kita ini kan melewati masa-masa beratus-ratus tahun sampai ke Nabi itu. 1400 tahun. Jadi perlu ketawaduan di situ. Mohon maaf ya, di luar negeri itu ada orang yang saya nggak berani mengatakan tawaduknya kurang, tidak. Tapi itu menjadi omongan di kelas dunia. Yaitu namanya Adnan Ibrahim. Yaitu pilihan. Kalau saya sih nggak ikut-ikut. Silahkan mau ikut Adnan Ibrahim, silahkan. Tapi Adnan Ibrahim dan pengikutnya itu seperti itu. Dan cenderung ingkar sunnah dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya belajar sendiri, dipahami sendiri, diputusin sendiri. Dan mohon maaf ya, Adnan Ibrahim ini menjadi lelucon di dunia. Dan yang mengomentari bukan satu negara, semua negara. Kalau nggak percaya lihat di YouTube tuh. Kalau kami nggak berani mengomentari, silakan itu pilihan masing-masing. Jadi sekarang itu yang menjadi pembahasan atau lelucon tingkat dunia itu, nomor satu Adnan Ibrahim, nomor dua Al-Khayyali, nomor tiga Wasim Yusuf. Kalau nggak percaya buka di Google. Kami cuma menyampaikan, kalau kami silakan itu pilihan masing-masing. Kita boleh berbeda tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus dendam dengan orang lain, selesai.
Berikutnya 1777. Dan di Indonesia banyak pengikutnya itu. Sangat banyak. Indonesia ini apa yang nggak laku? Sampai agama Baha'i aja ada. Bahkan menterinya mengucapkan selamat itu. Oh, PKI juga banyak di suatu tempat. Sampai bekas bekas presiden saja, saya tidak sebut namanya, mengucapkan selamat kepada ulang tahunnya PKI. Itu kan sempat rame di YouTube, silahkan buka sendiri. Kalau tentang selamat, ucapan selamat dari seorang menteri kepada agama Baha'i, itu baru terjadi dalam sepekan ini. Coba cek di YouTube. Indonesia ini laku, apa aja. Ada orang Ahmadiyah laku, ada orang ngaku Malaikat Jibril laku, ada orang ngaku Nabi laku, ada agama Baha'i laku, ada Salafi Wahabi laku, ada Ingkar Sunnah laku. Pokoknya Indonesia, astagfirullah. Kita lanjut. Bukhari 1777. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qalat ma'tamara Rasulullah fi Rajab. Lalu 1778 ketika sa'altu bertanya siapa aku Anasan radhiyallahu anhu. Kami tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arbaun. Pertama Nabi umrah itu Umratul Hudaybiyah bulan Dzulqa'dah. Haitsu saddahul musyrikun wa umratu minal amil muqbil. Kemudian di bulan yang sama Dzulqa'dah yaitu 6 Hijriah lalu 7 Hijriah di tahun berikutnya Fidil Qa'dah juga haitsu sholahahum. Yang pertama diusir oleh orang kafir Quraisy, suruh balik lagi ke Madinah. Sudah sampai di Hudaybiyah nggak boleh umroh, 6 Hijriah. Baru tahun depannya Nabi Umratul Qadha 7 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Karena itu sudah masuk perdamaian, bulan damai, perjanjian damai. Berikutnya Umratul Ji'rana yang ketiga. Ketika ilqa sama ghanimata urahu Hunain. Ketika Nabi umrah dari Ji'rana. Setelah Nabi membagi ghanimah Hunain. Setelah perang Hunain. Itu terjadi di 8 Hijriah itu. Lalu 9 Hijriah Nabi tidak umroh, Nabi tidak haji. Yang umroh dan haji adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali sebagai pemimpinnya. Para sahabat banyak yang umroh itu sebagai pengumuman bahwa sejak detik itu tidak boleh ada orang kafir musyrik di Mekah maupun di Madinah dan tidak boleh ada orang yang haji dengan telanjang dan lain sebagainya. Jadi waktu 9 Hijriah itu orang kafir Quraisy sudah ditempatkan di Jeddah yang di Mekah. Itu. Lalu 10 Hijriah baru Nabi haji dan umroh. Setelah itu Nabi wafat. Qultu kam hajja qala wahidatan. Nabi haji cuma sekali. Kenapa? Ya bagaimana mau haji orang Nabi diperangin mulu sampai 9 Hijriah itu perang Tabuk luar biasa itu. Jadi Nabi disibukkan untuk menyelamatkan Islam dan menyelamatkan umat Islam. Jadi boleh haji sekali, boleh 2 kali, boleh. Lihat situasi dan kondisi. Kita tidak berani menghakimi haji sekali, lebih sekali haram. Ya lihat situasi dan kondisi toh. Demikian juga umroh. Umroh Nabi 4 kali, berarti kita harus 4 kali. Ya lihat situasi, kalau mampu silakan, kalau nggak mampu sekali cukup. Nabi umroh waktu di Arafah, Nabi itu naik onta. Enggak dibawa karena sebentar Nabi waktu di Arafah itu. Kalau begitu sebagai sunnahnya kita naik onta dong. Demikian juga perjalanannya kan beda itu. Jadi itu Bukhari 1779. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi lakukan ma ja'ala alaikum fiddini min haraj. Lakukan segala peraturan agama itu menurut kemampuan kita. 1780, 3066, 4149. Ya tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu radduhu wa min al-qabil umratal Hudaybiyah wa umratan fi Dzulqa'dah wa umratan ma hajjatihi. Ya tamara arba'a umrin fi Dzulqa'dah illa allati tamara ma hajjatihi umratahu min al-Hudaybiyah wa min al-amil muqbil wa min al-Ji'rana haitsu qasamal ghanaim. Kalau
Kita lihat dulu. Wa umratan ma hajjatihi. Lalu i'tamar Rasulullah fi dzilqa'dah qabla ayyahujjah. Ini semua dari 1775 sampai 1781. Banyak sekali perbedaan. Ini agar pelajaran bahwa kita tidak mudah hanya karena berbeda lalu kita bermusuhan, apalagi menyalahkan. Waktu sahabat Abdullah bin Umar diingetin oleh eh, Siti Aisyah, karena waktu itu Siti Aisyah ditanya, sahabat Abdullah bin Umar juga mendengar. Sahabat Abdullah bin Umar tidak menyanggah. Ya biasa aja kalau diingetin. Orang dulu malah suka kalau diingetin. Mungkin nggak sengaja. Oh iya, kayak coba lihat. Sahabat Umar ketika diingetin oleh sahabat Abu Bakar ketika wafatnya Nabi, itu nggak masalah. Orang sekarang kalau diingetin, oh pasti bermusuhan, dicopot, dipecat. Kalau bisa dibully, kalau enggak dihukum, kalau enggak dibunuh. Itu orang sekarang kalau berbeda. Padahal kita mesti membiasakan harus saling memberikan nasihat. Nah orang itu ketika salah atau memberikan nasihat itu bermacam-macam. Ada yang ya berbeda-beda caranya. Kalau kita menerimanya ya biasa-biasa aja dan menyampaikannya ya. Tapi kalau kita mudah marah ya begitulah. Qala wa ibnu Umar yasma'u. Waktu itu sahabat Abdullah bin Umar mendengar apa yang disampaikan Siti Aisyah. Fama qala la wala na'am sakata. Yang ada sahabat Abdullah bin Umar diam. Tidak berkata iya dan tidak berkata tidak. Enggak ada masalah. Orang dulu itu saling memberikan nasihat. Orang sekarang jangan coba, lebih baik menyanjung. Orang sekarang kan memang dia gila sanjungan. Jadi itulah perbedaan orang dulu sama orang sekarang. Wa fi hadzal hadis anna sahabiyal jalil al-muksir asy-syadid al-mulazam lin-nabi qad yahfa alaihi ba'du ahwalihi wa qad yadkhuluhul wahmu wan nisyan likaunihi ghairu maksum. Apalagi kalau nabi itu maksum, kalau para sahabat itu kan memang tidak maksum. Jadi saling memberikan nasihat. Tapi kalau kita ini orang biasa yang hidup di zaman tahun 2000 seperti sekarang, jangan mudah menyalahkan orang, jangan mudah menyalahkan sahabat lagi. Wah, Siti Aisyah kan ngingetin ya, kan kita bukan Siti Aisyah. Yang kita ingetin sahabat lagi. Sukutu bani Umar ala ingkari Aisyah yadullu ala annahu kana istabaha alaihi au nasiya au syakka. Jadi orang dulu itu husnudzon. Kenapa sahabat Abdullah bin Umar salah sebut? Itu enggak salah, mungkin enggak sengaja atau ragu karena jaraknya udah lama. Begitu. Orang sekarang, wah itu salah, itu palsu, itu bertentangan. Bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan pemahaman kita kali. Barangkali sampai di sini mudah-mudahan kita terbiasa saling menghargai orang. Dan kalau menemukan orang, misal ya, apalagi nggak sengaja, misal jelas-jelas salah, itu bukan berarti dan kita jangan pernah menganggap bahwa orang itu bodoh. Tidak, mungkin dalam masalah yang itu beliau nggak sengaja atau lupa. Mungkin saja di bidang masalah yang lain beliau lebih hati-hati, lebih canggih, lebih pandai. Jadi jangan pernah mendiskreditkan orang. Anggap bahwa semua orang itu lebih alim dari kita, lebih hebat, lebih baik, begitu. Jadi kalau begitu nanti kita timbul saling tawaduknya. Jangan merasa kita lebih ahli surga dari orang lain. Mudah-mudahan kita ahli surga, orang lain juga ahli surga. Begitu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.